Gimana sih alur pembuatan SIM dari awal sampai akhir? Wah, teman-teman yang mau tahu informasi lengkapnya wajib tonton videonya sampai habis. Video ini dipersembahkan oleh Arena Publik, informasi dari rakyat untuk masyarakat. Hai halo teman-teman semua, kembali lagi di sini sama Mimin di channel YouTube Arena Publik. Wah, gimana nih kabar dari teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Oke, teman-teman semua, di video kali ini Mimin akan sampaikan kepada teman-teman terkait dengan alur pembuatan SIM dari awal sampai jadi. Sampai jadi ada bentuk SIM-nya seperti ini. Itu seperti apa sih alurnya gitu ya teman-teman? Sebetulnya teman-teman, kalau lokasi teman-teman semua itu dekat dengan Samsat, teman-teman bisa langsung datang aja ke kantor Samsat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman deket, datang aja ke kantor Samsat dengan membawa beberapa dokumen. Jadi teman-teman silahkan siapkan yang namanya KTP asli dan fotokopi 2 lembar ya, opsional 2 lembar. Terus lagi ada surat kesehatan. Nah, surat kesehatan yang seperti ini ya, yang Mimin contohin seperti ini, itu bisa teman-teman dapatkan di klinik atau Vaskes 1 teman-teman, atau teman-teman juga bisa langsung di Samsatnya ya. Surat kesehatan ini bisa teman-teman dapatkan di Samsat juga. Jadi teman-teman nanti akan dites kesehatannya seperti itu. Nah, selanjutnya nanti ada surat hasil tes psikologi seperti ini teman-teman. Hasil tes psikologi nih, teman-teman akan diminta untuk melakukan tes psikologi terlebih dahulu di kantor Samsatnya. Nih, seperti ini teman-teman. Hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang harus teman-teman penuhi kalau teman-teman semua mau membuat SIM baru gitu ya di kantor Samsat ya. Bawa KTP beserta fotokopi, bawa surat keterangan sehat sama hasil psikologi yang ada dari Samsat. Nah, kalau udah seperti apa selanjutnya gitu ya, alurnya seperti apa? Kalau teman-teman mau melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi Kapolri Digital ini teman-teman, aplikasi dari Polri yang menyediakan untuk pelayanan online gitu ya, itu bisa aja teman-teman. Tapi menurut Mimin, kalau misalkan teman-teman melakukannya online, itu teman-teman ada ujian praktik, dan ujian praktik ini tetap teman-teman laksanakan secara offline, secara datang langsung ke kantor Samsat. Nah, itu menurut Mimin jadi 2 kali gitu ya teman-teman. Jadi biar enak, langsung aja teman-teman datang ke kantor Samsat untuk melakukan proses ujian seperti itu. Nah, selanjutnya ya teman-teman, ada ujian yang namanya ujian untuk pembuatan SIM. Itu ada 2, ujian teori dan juga ujian praktik. Ujian teori ini nanti si pemohon atau yang mau bikin SIM ini mengerjakan soal teori mengenai rambu-rambu dan peraturan lalu lintas secara komputerisasi. Jadi teman-teman nanti tes terlebih dahulu melalui komputer gitu ya. Selanjutnya kalau misalkan dinyatakan lulus, teman-teman baru bisa melaksanakan yang namanya ujian praktik gitu ya. Kalau lulus, kalau nggak lulus teman-teman akan diminta untuk mengulang lagi, suruh belajar lagi ya. Suruh belajar lagi tentang tes teorinya, rambu-rambu lalu lintas, dan juga ya pokoknya teori-teori yang berkaitan dengan lalu lintas seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman lulus, nanti teman-teman akan diminta untuk ujian praktik ya. Ujian praktik ini setelahnya nanti teman-teman kayak bawa simulator ini ya teman-teman ya, bawa simulator motor gitu ya. Kayak bawa simulator motor gitu ya. Jadi teman-teman nanti diminta untuk bawa motor yang sudah disediakan oleh kepolisian lewat jalan zigzag, angka 8, dan juga ya pokoknya banyak sekali yang harus teman-teman lewati itu ya di tempat ujian praktik itu. Nah, teman-teman seperti itu. Bisa jadi lulus, bisa jadi enggak loh teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman enggak lulus, teman-teman bisa melakukan ujian ulang di hari-hari kerja berikutnya, kayak di 7, 14, atau 30 hari kemudian. Dan kalau misalkan teman-teman dinyatakan lulus, nanti teman-teman akan diminta untuk foto ya, foto, sidik jari, dan juga tanda tangan. Jadi setelah dinyatakan lulus secara ujian, pemohon menuju loket untuk pengambilan foto, sidik jari, dan tanda tangan digital. Seperti itu ya teman-teman semua. Kalau udah, nanti teman-teman akan diberikan SIM yang sudah dicetak ya, SIM dalam bentuk fisik ya, seperti itu teman-teman, kartu SIM dalam bentuk fisiknya. Seperti itu kalau dinyatakan lulus ujiannya. Nah, Mimin punya tips tambahan nih teman-teman. Jadi seluruh proses itu diusahakan dilakukan sendiri tanpa calo untuk menghindari biaya tambahan teman-teman ya. Dilakukan sendiri teman-teman, nggak perlu pakai calo, karena calo itu merupakan praktik korupsi juga. Jadi lebih baik kita ini jujur aja gitu ya teman-teman semua. Lalu pendaftaran online melalui digital Korlantas, aplikasi Mimin sebutkan tadi, itu lebih disarankan untuk mempersingkat waktu antrian berkas. Jadi si aplikasi ini bisa untuk antrian berkas, teman-teman semua bisa upload semua berkas-berkas ini kayak KTP, terus lagi hasil tes psikologi sama si surat kesehatan ini melalui aplikasi. Nanti datang ke kantor Samsat tinggal ujian aja.
Gitu ya teman-teman semua, caranya gampang banget. Silahkan teman-teman praktikkan sampai jadi dan punya SIM-nya. Oke teman-teman, mungkin sekian informasi dapat Mimin sampaikan terkait dengan alur pembuatan SIM dari awal sampai jadi. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share terus video kita supaya teman-teman gak ketinggalan update video-video terbaru lainnya. Dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye-bye teman-teman.